Shalom saudara-saudara, shalom. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan mengenai berjalan dalam roh. Tapi kita akan pandang dari sisi hukum akal budi, hukum Allah, dan hukum dosa. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat tema kita. Hukum akal budi, hukum Allah dan hukum dosa merupakan subtema daripada berjalan dalam roh. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 26, judul daripada Alkitab kita itu judulnya adalah perjuangan hukum Taurat dan dosa. Kalau saudara nanti kita lihat sungguh-sungguh ayat tersebut, maka saudara akan dapati yang namanya hukum akal budi. Kemudian saudara juga akan mendapati hukum Allah, dan saudara akan mendapati juga yang namanya hukum dosa. Nah, hukum akal budi itu apa, saudara? Hukum akal budi itu adalah secara otomatis kita semua pasti punya akal budi, betul? Ya. Dan akal budi itu ada di dalam tubuh kita, yaitu ada di dalam jiwa kita. Ya. Nah, saudara-saudara, akal budi ini suka kita sebut yang namanya batin, ya kan? Batin, ya. Batin itu ada di dalam jiwa, ada di dalam akal budi. Nah, saudara-saudara, dan ini juga hukum akal budi itu disebut hukum kebaikan. Jadi, secara otomatis kita semua itu pengennya berbuat baik, betul nggak, saudara? Betul. Mau nyuri, mau minta atau mau ngasih? Saudara pilih mana? Mau ngasih, ya kan? Jadi di dalam batin kita, di dalam akal budi kita itu selalu berlaku namanya hukum akal budi atau hukum atau batin, ya saudara, disebut di sini batin. Hukum akal budi atau hukum kebaikan atau batin. Jadi saudara misalnya, kalau saudara di dalam kehidupan ini saudara mencuri atau berbuat sesuatu yang tidak baik, pasti saudara itu di dalam batin saudara itu bilang jangan. Tapi kalau sudah terlanjur dia nuduh kita terus. Oh, lihat lu, habis nyuri kan? Habis korupsi kan? Nah itu ya namanya hukum akal budi. Jadi hukum akal budi itu secara otomatis dia akan bekerja di dalam hidup kita, yaitu yang disebut hukum kebaikan. Ya, jadi semua kita ini baik, saudara. Ya, Tuhan ciptakan kita semuanya baik, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita lihat namanya hukum Allah. Hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Hukum Allah itu menunjukkan citra diri Allah. Menunjukkan gambar Allah. Dan sekaligus menjadikan tuntutan untuk kita, karena kita ini adalah berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, saudara-saudara, dan ditolong oleh Tuhan, maka Tuhan kepingin supaya kita dia jadi bapaknya dan kita jadi anak-anaknya. Jadi Tuhan itu menuntut kita supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan dia. Jadi kalau saudara baca hukum Allah atau yang kita biasa sebut itu hukum Taurat, ya, saudara-saudara, hukum Taurat isinya apa? Bagaimana Allah itu kudus, ya, dan dia menghendaki kita kudus, ya. Saudara-saudara, Allah itu baik, Allah itu kasih, dan dia menghendaki supaya kita juga berbuat kasih. Jadi selain dia menunjukkan gambar
Allah atau citra diri Allah, maka dia juga menunjukkan kepada kita tuntutan-tuntutan untuk kita. Ya, jadi enggak menunjukkan siapa dia, tapi dia nuntut kita juga supaya kita seperti dia. Karena kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang berasal dari Allah. Itu namanya hukum Allah. Jadi hukum Allah ini, nah saya jelaskan dulu. Hukum Allah ini adalah hukum yang tertulis. Ya, jadi hukum yang tertulis. Jadi Alkitab ini hukum yang tertulis. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu disebut hukum Taurat. Ya, 5 kitab ini itu hukum yang tertulis. Jadi yang menunjukkan citra dan gambar Allah. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, hukum Allah itu adalah citra diri dan gambar Allah dan tuntutan Allah untuk kita. Itu secara otomatis. Tapi hukum Allah ini tidak punya kehidupan. Ini yang tertulis ini ada kehidupan enggak, saudara? Enggak. No. Ya. Jadi walaupun akal budi kita ini, ya akal budi saya tunjuk di sini aja ya, otak ya saudara, karena ada di dalam roh kita, ada di dalam tubuh kita yang namanya jiwa, ya bagian dari jiwa itu adalah pikiran, akal budi. Nah, akal budi ini saudara itu selalu setuju sama firman Allah. Coba, siapa di antara kita yang enggak setuju sama firman Allah? Semua setuju kan? Iya. Ya kan, semua enggak ada yang enggak setuju, semua setuju. Tapi saudara, karena firman Allah ini adalah mati. Ya. Karena firman Allah ini adalah tertulis mati, tidak ada kehidupan. Ya. Maka itu dia tidak bisa punya kuasa untuk mengalahkan yang ketiga, hukum dosa. Nah, ini hukum dosa itu apa, saudara? Hukum dosa itu adalah secara otomatis orang itu berbuat dosa. Ya, yang hukum Allah tadi, hukum akal budi tadi ada di dalam jiwa. Hukum Allah itu adalah yang tertulis. Dan hukum dosa itu ada di dalam daging. Ya, jadi berulang-ulang saya katakan di dalam tubuh jasmani kita ini menjadi daging. Kenapa? Karena di dalam tubuh jasmani kita ini sudah ada iblisnya. Sudah ada dosanya. Ya. Nanti saya akan minggu depan saya akan urai lebih detail ya. Kenapa orang Kristen itu bisa menang atas daging ya. Nah, yaitu yang sudah saya pernah urai, yang belum detail mengenai berjalan dalam roh. Nah, minggu depan saya akan bicarakan mengenai berjalan dalam roh. Kenapa? Secara otomatis, saudara coba lihat. Secara otomatis, mata saudara liar enggak? Ya, kemarin kan saya sudah gojlok sedemikian rupa ya kan. Secara otomatis mata kita liar enggak? Saya sampai ngelus dodo ini saudara. Dada saya sampai saya elus ini. Ya. Secara otomatis mata saudara liar tidak? Itu karena ada dosa, karena ada iblisnya. Ada kehidupan iblis. Lah, kehidupan iblis yang mengakibatkan saudara itu berdosa dan mengakibatkan saudara itu maut. Ya, jadi hukum dosa ini ada kaitannya sama hukum maut. Apa itu? Karena ada pribadi iblis. Ya, ada pribadi iblis. Ada sifat dosa dan pribadi iblis yang ada di dalam daging kita. Maka itu saudara, walaupun akal budi kita ini sungguh-sungguh ingin berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, hukum Allah, tetapi kalahkan sama
hukum dosa dalam daging, iblis, pribadi iblis, ya, yaitu yang mengakibatkan kita jatuh dalam dosa dan yang mengakibatkan kita itu mati, saudara-saudara. Itulah yang membuat, ya, itulah yang disebut hukum dosa. Jadi itu hukum dosa. Secara otomatis saudara dan saya akan bikin dosa. Saudara, enggak. Tapi mata saudara itu liar. Seret. Ya apa enggak ya sih? Kok kayaknya apa? Baru tahu aja. Ya kan? Mulut saudara itu juga liar. Ya kan? Wah, apa aja yang dilihat kalau bisa dimakan. Apalagi kalau punya duit dimakan, makan. Ya kan? Mulut liar. Juga tangan saudara, juga kaki saudara. Kenapa? Karena itu ada, karena berlaku hukum dosa. Hukum dosa itu apa? Karena ada dosa di dalam daging dan ada iblis di dalam daging. Ada dosa di dalam tubuh jasmani dan ada iblis di dalam tubuh jasmani kita. Nah, ada kabar baiknya saudara-saudara. Memang hari ini saya tidak akan bahas itu, tetapi saya akan kasih bocoran. Ya. Kalau saudara dan saya itu terima Yesus, ya, kalau saudara dan saya terima Yesus, maka Yesus itu mengampuni dosa saudara dengan cara dia mati di atas kayu salib. Nah, dia itu Roh Allah yang menjadi daging. Ya, dikatakan Alkitab serupa dengan daging. Serupa dengan daging itu sama dengan daging enggak? Kalau daging kan berbuat dosa. Serupa dengan daging. Berarti Tuhan Yesus itu pakai daging berdosa apa enggak? Enggak. Namanya serupa. Kelihatannya kayak ular. Tapi ularnya ini ular tembaga. Masih ingat waktu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel? Bangsa Israel ketika berdosa, dia digigit ular. Dan ular ini, si iblis ini, saudara-saudara, dia itu punya racun. Racunnya racun maut, buat orang jadi mati. Nah, saudara, kita juga sama. Kita sudah jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa. Kita juga sudah dimasukin iblis, digigit sama iblis. Dan dia tidak sekedar masuk di dalam tubuh jasmani kita, tetapi dia memasukkan racun. Nah, racunnya itu namanya maut. Coba saudara, hukum maut. Saudara makin lama tubuh saudara makin lemah apa makin kuat? Lemah. Makin lemah. Perasaan saudara makin lama makin tumpul atau makin tumpul. Makin tumpul tidak, maaf ya. Saya enggak numpul-numpulin saudara ya. Makin tumpul tidak? Dulu dosa sedikit dibilangin mama, oh dosa ya ma. Ya aku enggak mau lagi. Tapi sekarang dosa enggak apa-apalah, dosa dikit-dikit terjang juga enggak apa-apa, ya kan? Betul apa enggak betul? Ya, yang kalau kemarin saya bilang, kata pendeta A itu aja begitu, pendeta B begitu, pendeta C begitu. Kalau gitu makin tumpul kita. Kayak begitu enggak apa-apa. Enggak usah kayak firman Tuhan. Nah, ya. Saudara bisa nangkep apa yang saya katakan? Amin. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu menjadi daging. Tidak daging seperti kita, tapi serupa dengan daging. Apa saudara? Serupa. Ya. Ketika dia serupa, persis kayak ular tembaga. Kalau orang lihat itu ular atau serupa dengan ular? Serupa. Ya. Karena tidak ada kehidupan iblisnya di situ. Ya. Tapi serupa, ya. Saudara, serupa dengan daging. Lah, waktu Tuhan Yesus itu mati, saudara-saudara, nah, waktu Yesus mati itu sama dengan ular itu waktu diangkat pakai tongkat. Semua orang yang melihat ular itu
ular tembaga hidup. Iblisnya tidak bisa berkuasa atas orang itu, dan kalau digigit pun racunnya tidak bisa membunuh. Apa maksudnya saudara-saudara? Nah, jadi ketika Tuhan Yesus naik di atas salib, itu iblis itu sudah dihukum. Yang dihukum apanya? Iblisnya sudah mati di dalam tubuh kita. Terus apa lagi? Mautnya juga mati. Ya. Jadi saudara-saudara, saudara akan punya perasaan yang tidak makin tumpul. Perasaanmu dengan Tuhan itu makin tajam. Dan saudara nanti kalau mati, tidak mati untuk selama-lamanya. Tetapi saudara akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Dan saudara akan pakai tubuh kemuliaan. Nah, itulah sebabnya hukum roh. Nah, berjalan dalam roh itu ada yang namanya hukum roh. Ya, kalau saudara baca itu ada di pasal 8, Roma pasal 8. Ya. Nah, hukum roh. Nah, hukum roh inilah yang Roh Kudus ya, secara otomatis dan kehidupannya akan bekerja dalam hidupmu untuk menggenapkan Alkitab. Keren ya saudara ya. Jadi tanpa Yesus seorang tidak bisa mengalahkan iblis dan dosa dalam daging. Tapi dengan Yesus kita bisa. Nah, kalau saudara ingat, Tuhan Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Maka itu saudara harus berjalan dalam roh. Ya. Jadi hidup saudara harus dipimpin oleh roh. Kalau hidup saudara dipimpin roh, pasti saudara tidak hidup dalam daging. Kalau saudara tidak hidup di dalam daging, apa yang terjadi? Hidup saudara bisa segambar dan serupa dengan Allah. Bukan karena perintah, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita secara otomatis bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan mengurangi hukum Taurat. Tapi aku datang untuk menggenapi. Jadi kalau saudara terima Yesus dan saudara mau berjalan dalam roh dipimpin oleh Roh Kudus, saudara itu bisa menggenapi hukum Taurat. Citra Allah, gambar Allah. Alhasil apa? Karakter kita tidak seperti karakter daging. Karakter kita seperti karakter roh. Karakter yaitu sesuai firman Allah. Saudara-saudara, dan yang terjadi karakter kita berubah. Nah, saudara, jadi orang Kristen itu ujung-ujungnya karakternya berubah. Ya. Kalau kita karakter belum berubah seperti Yesus, seperti Yesus, saya mau seperti Yesus dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Kalau matinya aja nanti di surga dibangkitkannya. Di dunia ini saudara akan dikejar oleh berkat. Nah ya. Jadi saudara-saudara, kalau boleh disingkat, hukum akal budi itu adalah hukum kebaikan yang ada di dalam akal kita atau ada yang di dalam batin kita. Hukum Allah adalah gambar sifat Allah yang Tuhan ingini dan Tuhan tuntut dari kita supaya kita seperti Dia, segambar dan serupa dengan Dia. Hukum akal budi selalu menyetujui hukum Allah atau hukum Taurat tadi. Nah, saudara, tapi sayang
kita Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Dan di dalam hukum dosa adalah secara otomatis iblis dan dosa itu akan bekerja dalam hidup kita. Supaya kita jatuh dalam dosa dan supaya kita mati. Maut. Jadi hukum dosa itu sama dengan hukum maut. Ya, habis dosa terus maut. Tapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, Dia telah menggantikan kita menjadi seperti daging, serupa dengan daging, ya, serupa. Yang itu sudah dinubuatkan pada perjanjian lama. Yaitu saudara-saudara ketika Musa mengangkat ular tembaga. Seperti, tapi bukan sama. Yang saudara, dan ketika ular itu dinaikkan, semua yang memandang, ularnya pun mati. Dan orangnya itu tidak jadi mati. Ya, orangnya yang digigit pun nggak jadi mati. Racun mautnya tidak bisa bikin mati. Dan karena tidak bisa mati, saudara-saudara, Yesus juga sama. Dia serupa dengan daging. Iblis yang ada di dalam daging kita menjadi mati. Dosa yang ada di dalam daging kita, bahkan hukum maut, hukum dosa dan hukum maut yang mengakibatkan kita tumpul, kita makin tajam dengan Tuhan. Dan kita akan hidup bersama Tuhan nanti. Dan tidak itu saja, tadi karakter kita akan berubah. Ya, kalau saudara rajin berdoa di dalam roh. Ya, kalau saudara nggak rajin berdoa di dalam roh, saya pikir saudara sudah terima Yesus semua. Buktinya apa? Kan masih rajin berbuat dosa kan? Nah, maka itu saudara harus hidup oleh roh. Berjalan dalam roh. Menurut hukum roh. Ya, secara otomatis ya, saudara harus jadikan Roh Kudus itu pemimpin dalam hidup kita. Kalau saudara berdoa dalam roh senantiasa, saudara-saudara, maka dosa di dalam daging itu dan iblis di dalam daging itu akan mati. Dan hukum maut pun akan tidak berkuasa lagi. Nah, sekarang saya sudah menghabiskan hampir setengah jam. Saya akan ajak saudara, saya kok bilang hukum akal budi gitu ya. Coba saudara, kita lihat hukum akal budi. Ada di ayat mana? Ada di ayat 23. Roma pasal 7 ayat 23. Nah, di sini dikatakan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Hukum lain itu apa? Hukum dosa. Yang berjuang melawan hukum akal budiku. Hukum kebaikan. Nah, hukum kebaikan, hukum akal budi. Nanti kita akan lihat hukum akal budi itu ada di mana? Di batin. Ya, sebentar ya. Saya lanjutin dulu. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya, hukum akal budiku itu baik sesuai dengan hukum Taurat, tetapi karena ada hukum lain di dalam dagingku ini dan membuat aku menjadi tawanan hukum lain tadi adalah hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, keren ya saudara ya. Ya, ini nggak bohong kan? Yang saya ceritain tadi kan? Ya. Jadi kalau saudara otomatis bikin dosa, ya itu karena ada iblis, ada dosa di dalam anggota-anggota tubuh. Mari saudara kita lihat lagi. Di situ ada hukum akal budi. Sekarang kita lihat. Hukum akal budi itu ada di mana? Lihat ayat 22. Nah, hukum akal budi itu ada di batin. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah, ya. Batin, akal budi itu batin.
Ya, saudara, kalau saudara habis berbuat dosa, pasti batinmu ngejar-ngejar. Jangan, begitu ya kan? Ya kan? Tapi apa daya, aku tak mampu menangani iblis di dalam daging. Jadi kalau saudara jatuh dalam dosa, jangan putus asa. Itu bukan engkau yang sesungguhnya. Karena batinmu menolak. Hukum akal budimu menolak. Jadi engkau itu baik. Jangan putus asa. Jangan kemudian saudara gantung diri. Ya, jangan. Engkau itu baik. Engkau ditipu oleh setan. Kenapa? Karena di dalam dagingmu itu ada kehidupan iblis yang bekerja, hidup bekerja. Ya. Jadi saudara, seperti tadi saya katakan, saudara harus terima Yesus sebagai juru selamat. Saudara harus hidup oleh roh atau berjalan dalam roh. Saudara-saudara, maka Roh Kudus yang ada di dalam rohmu itu secara otomatis bekerja bunuh ini. Ya, jadi dengan kematian Yesus sudah bunuh, tetapi engkau harus selalu hidup di dalam roh. Coba saudara percaya sama Yesus, dia mati untuk engkau. Kemudian saudara enggak hidup oleh roh, berjalan di dalam roh, ya saudara jatuh lagi. Betul apa enggak betul? Ya, jadi kita harus terus selalu berjalan dalam roh. Ya, pasti jatuh ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi batin kita ini suka sama hukum Allah. Hukum Taurat kita ini suka. Ya. Tapi karena daging, saudara jadi putus asa. Ya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Di ayat 25, memang bukan hukum akal budi, tapi ini yang dimaksud ayat 26 maksud saya. Yang dimaksud adalah akal budi ya. Hukum akal budi atau hukum kebaikan itu sama. Ya, ada di dalam batin, ada di dalam jiwa, ada di dalam pikiran kita. Amin saudara. Ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita itu sebetulnya baik. Siapa yang bilang pikiran kita enggak baik? Kita sekolah diajarin apa untuk berbuat baik. Ya. Jadi saudara, ini tidak bicara roh loh. Ini bicara jiwa. Ya. Saudara dan saya, maka itu ada psikolog yang mengatakan begini. Manusia itu pada dasarnya baik. Ya, seperti kertas putih tinggal nulisnya. Karena dia enggak meneliti. Cuma jiwanya yang diteliti. Tapi dia tidak meneliti jasmaninya ada siapa. Ya kan? Ya, jadi ada perumpamaan itu. Ada seorang biksu, kemudian dia itu ingin memungut anak ya yang masih putih bersih. Diajak ke gunung. Begitu diajak di gunung, udah anak laki-laki ini jadi biksu juga. Dia nggak pernah lihat perempuan. Begitu dia sudah besar, diajak biksu belanja di pasar, turun gunung di pasar. Ngelihat cewek saudara, nggak mau pulang. Itu namanya dosa dalam daging ya. Jadi saudara, sebetulnya kita ini baik, tapi sayang ini kita tubuh kita ini didiami iblis atau dosa tadi. Nah, ayat 26 ini. Jadi dengan akal budiku, nah akal budi ya, akal budiku, aku melayani hukum Allah. Ya, pasti setuju sama hukum Tuhan. Tetapi dengan tubuh insaniku, ya, tubuh jasmaniku ini, aku melayani hukum dosa. Jadi, saudara-saudara, akal budi kita setuju nih sama firman Tuhan. Tapi ini, jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Jadi saudara, kalau saudara itu hidup
dengan tubuh jasmani, pasti saudara otomatis bikin dosa. Ya. Tetapi akal budi kita, kalau saudara rajin baca Alkitab, rajin persekutuan, kumpul sama orang-orang yang benar, yang baik, saudara pasti melayani hukum Allah. Tapi kalau saudara kumpulnya orang yang dandani tubuh jasmani terus, saudara akan melayani hukum dosa. Oke, saya sudah bicara mengenai akal budi. Ya, akal budi. Nah, akal budi. Sekarang ini kan nyangkut hukum Allah. Tadi yang kedua kan hukum Allah. Mari saudara kita lihat ayat yang mengenai hukum Allah, ayat 26 yang sama. Ya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Hukum Allah. Hukum Allah adalah tuntutan Allah secara otomatis kepada kita. Karena dia sebagai Bapa, sebagai Allah, dia ingin kita yang bersumber pada dia, kita menjadi segambar dan serupa dengan dia. Jadi itu hukum Allah. Ya, hukum Allah itu apa? Ya firman Tuhan. Aturannya Tuhan, gambarnya Tuhan. Dan dia punya tuntutan. Ya, nah, hukum Allah ini ada kehidupan enggak, saudara? Halo? Enggak ada. Jadi walaupun pikiran saudara baik, tetapi karena enggak ada hidupnya, dan hukum Allah ini juga enggak ada hidupnya, saudara ngelawan hukum dosa di dalam daging, ya kalah, enggak ada kehidupan. Ya kan? Ini di depan saya ini ada siapa? Ada kamera. Kamera saya ini mau saya matiin, mau saya hidupin. Ya dia kalah terus, ya kan? Wong dia barang mati, ya. Jadi akal budi kita ini nggak ada kehidupan, ya. Dan siapa namanya? Hukum Allah ini juga nggak ada kehidupan, hukum tertulis. Nah, yang ada kehidupan adalah Roh Allah. Ada kehidupan, dan iblis itu ada kehidupan, ya. Roh Allah ada di dalam roh kita, di dalam daging ada iblis. Oke, kita lihat hukum Allah. Kita lihat lagi hukum Allah di ayat 22. Ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, ya, bicara soal hukum Allah. Hukum Allah itu sama dengan hukum Taurat. Ya, persis. Ya. Sama. Mari kita akan lihat di ayat yang ke-16. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, jadi hukum Allah itu adalah hukum Taurat. Ya, oke. Ya, hukum Taurat itu baik. Ya. Hukum Taurat itu baik. Nanti di atasnya lagi, hukum Taurat itu rohani. Karena itu menggambarkan kehidupan Allah. Ya, citra, gambar Allah. Coba saudara lihat lagi mengenai ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat, nah hukum Taurat lagi adalah rohani. Jadi hukum Taurat itu adalah menunjukkan gambar citra Allah. Hukum Taurat adalah tadi baik, hukum Taurat adalah rohani. Tapi dibilang apa? Tetapi aku bersifat daging. Sudah terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa atau iblis. Nah, sekarang saudara, saya akan ajak saudara dan saya mengenai hukum dosa. Nah, hukum dosa. Kita akan lihat hukum ayat 23. Hukum lain,
Ya, hukum lain nanti kita akan bisa lihat hukum dosa 23. Ya, coba saudara lihat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Ya, hukum lain secara otomatis hidup dan bekerja, menuntut. Ya, yang berjuang melawan hukum akal budiku, ya kan? Ya, hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi itu dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya, jadi kita ini saudara-saudara, kalau kita ini cinta Tuhan sungguh, pengen nuruti firman Tuhan, kita ini bisa bunuh diri loh, saudara. Gak ada yang pengen bunuh diri ya. Saya itu dulu sampai baptis berkali-kali. Bukan dibaptis sama pendeta, baptiskan diri sendiri. Putus asa saya. Ya. Wah, sudah minta ampun kok bikin dosa lagi. Sudah minta ampun kok dosa lagi. Minta ampun kok dosa lagi, ya kan? Jadi membaptiskan diri sendiri di bak mandi. Ya kalau sekarang bakip, ya kan? Kalau zaman dulu itu nggak ada bakip, saudara. Yang ada itu itu yang namanya bak mandi itu zaman dulu bisa untuk baptis air. Ya, jadi gede, saudara. Sono sampai sini, ini sampai ke iren situ, ya. Wah, jadi dicelupin di situ, jebluk blas gitu. Nah, saya kan berkali-kali itu. Ya. Nah, kalau saudara memang cinta Tuhan, ya, belum terima Roh Kudus, mungkin sudah terima Yesus, seperti saya juga sudah terima Yesus. Tapi karena saya tidak berjalan dalam Roh, saudara, jadi enggak ada kemampuan kehidupan Roh Kudus yang membuat saya itu bisa membunuh dosa dalam daging. Jadi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, jatuh bangun. Saudara nggak ada yang baptis sendiri ya, nggak ada kan? Ya nggak ada. Saudara kalau bikin dosa prihatin nggak? Prihatin kok cuma begini. Prihatin itu nggak bikin dosa lagi gitu ya. Waduh, saya nggak mau bikin dosa lagi. Tuhan, aku nggak mau bikin dosa. Jatuh lagi. Ya kan? Oh Tuhan, aku nggak mau. Jatuh lagi ya. Jadi saudara-saudara, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Ya, saya jangan diboikot ya. Oke. Roma pasal 7 ayat 23, di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi anggota tubuh ini berlaku hukum dosa atau hukum lain, ya. Jadi hukum akal budi kita ini melawan hukum dosa atau hukum lain atau ya iblis yang ada di dalam tubuh kita. Ini ayat 23. Coba saudara, itu ayat 23, hukum lain. Sekarang kita, ya hukum lain tadi adalah hukum dosa. Ya, hukum lain sama dengan hukum dosa. Coba sekarang kita lihat di ayat 26. Ayat 26. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Ya, ingat tidak ada kehidupan tertulis ya. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Ya, jadi saudara jangan putus asa. Kalau saudara jatuh bangun bikin dosa, ya, jangan putus asa. Kalau sudah putus asa, jangan bunuh diri. Tapi saya yakin saudara nggak bunuh diri. Nyesel aja, cuma nyesel, belum baptis sampai berapa kali kan, walaupun baptis dirinya sendiri. Tapi kalau saudara mau bunuh diri, datang ke saya. Ya, saya bisa tolong saudara supaya saudara
bisa hidup menurut roh dan bukan hidup menurut daging. Hukum dosa, coba saudara kita lihat yang selaras dengan itu, yaitu di dalam ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ya tadi, baik dan rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Bersifat daging. Ya, bersifat daging. Itu artinya sudah jatuh di dalam dosa dan di dalam iblis. Nah, saya sekarang tadi kan saya mulai nginjek ya. Memulai yang namanya Jadi gimana supaya kita bisa hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, betul? Betul? Coba ditunjukkan yang pertama, judul ya ini ya, hukum akal budi sudah, hukum Allah sudah, hukum dosa sudah. Nah, sekarang supaya gimana caranya kita bisa berjalan dalam roh. Ya. Supaya kita bisa berjalan di dalam roh, saudara, ketahuilah kita sudah bersifat daging. Ya. Ketahui dulu kita sudah bersifat daging. Coba lihat di ayat ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi daging kita udah kejual. Maka itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membeli kita. Ya, jadi bukan soal jual beli ini, terjual. Jadi dia beli. Belinya pakai apa, saudara? Belinya itu pakai nyawanya, pakai dagingnya dia. Ya, dagingnya dia. Daging yang serupa dengan dosa. Ya, dikatakan tetapi kita ini, manusia ini bersifat daging. Nah, maka itu sudah terjual di bawah kuasa dosa. Tuhan Yesus sekarang beli. Beli apa, saudara? Dengan cara dia serupa dengan daging. Mari kita akan lihat di dalam ayat 3. Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, ya. Jadi hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus itu, kita ini bersifat daging. Kalau Tuhan mau beli kita, ya, mau tebus kita, dia harus belinya yang sama dengan yang serupa dengan daging. Dan ini bereferensi dengan nubuatan. Waktu Musa menaikkan ular tadi yang saya ceritakan. Ya. Jadi Tuhan itu ngerancangin kita, itu bukan mendadak. Dari zaman Israel keluar dari tanah Mesir, itu sudah direncanakan dari semula. Ya, jadi Tuhan itu teliti banget. Ya. Maka itu nubuatan Nabi itu tidak pernah gagal. Tapi ingat, zaman sekarang ada yang namanya Nabi, tapi ada jemaat yang bernubuat. Yang disebut kamu boleh belajar seorang dengan yang lain. Ya, jadi jangan dicampur aduk ya. Saudara harus tahu ini. Jadi Alkitab nggak bisa dicampur duk gitu ya. Jadi saudara-saudara, setiap nubuatan dari para nabi zaman sekarang, zaman perjanjian baru harus diuji. Ya, nggak boleh, saudara, semua nubuatan diambil ciplek-plek, nggak bisa. Kita harus tanya sama Tuhan di dalam roh kita, apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Yang saya omong ini dari Alkitab, ya, dan saudara sudah sering dengar dan saya tidak perlu buktikan lagi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging,
ya, hukum Taurat tadi enggak berdaya sama daging. Telah dilakukan oleh Allah. Oh, waduh, Allah kita sumber segala sesuatu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ya, jadi anaknya, putra Allah, firman itu, putra Allah, firman itu, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dia menjadi daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Serupa loh ya. Ya. Kita bersifat Tuhan Yesus serupa. Nah, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu. Oleh sebab itu jangan ongkang-ongkang. Saudara harus berjalan dalam roh. Nah, kalau saudara berjalan dalam roh, berdoa selalu di dalam roh. Ya. Kita berdoa dalam bahasa roh banyak-banyakan, ya gitu kan ya. Nah, dampaknya apa? Ini lumpuh betul. Ya, jadi kalau saudara nggak banyak berdoa dalam roh, lihat aja. Kalau saudara nggak hobi bikin dosa dalam daging. Ya, kalau dosa dalam daging, dampaknya apa? Karakter kita buruk. Tidak segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan iblis. Nah, kalau saudara karakternya segambar dan serupa dengan Allah, maka Tuhan katakan apa, saudara? Engkau sedang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Terus komanya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Apa yang menjadi keperluanmu? Tuhan akan menambahkan semuanya. Amin. Mari kita berdoa.